yuk kita pahami kebutuhan kita itu apa saja sih sebenarnya. Tadi kan kita gelisah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Sekarang kita cek, karena kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan gelisah lagi. Nah, kata Erich Fromm, setidaknya kita punya 5 kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pangan ya, kalau makan, minum, tidur, kawin itu otomatis. Tapi ini kebutuhan eksistensial untuk kita bisa hidup bahagia. Kita perlu memenuhi 5 kebutuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Malam hari ini kita mengawali bulan yang baru, berarti temanya juga baru. Di bulan Agustus ini kita akan mengambil tema kebebasan dan kemerdekaan. Ya, meskipun tema kebebasannya kita ambil dari banyak perspektif, tidak sekedar kemerdekaan politik, tapi juga di level individu, di level religius maupun level spiritual. Malam hari ini kita awali dari perspektif psikologi untuk ngecek diri kita, benar enggak sih kita itu pingin bebas. Dari beliau Erich Fromm. Karena kadang-kadang kita enggak sadar, ya mulut kita bilang saya ingin bebas, saya enggak mau terikat, tapi dalam kenyataannya sebenarnya kita sedang lari dari kebebasan. Materi malam hari ini agak padat, jadi teman-teman siap-siap ya. Agak banyak juga. Ini zaman saya mahasiswa dulu saya baca buku ini, Lari dari Kebebasan, dari beliau Erich Fromm, yang salah satu bukunya dulu juga pernah kita bahas, yaitu The Art of Loving, Seni Mencintai. Nah, buku Seni Mencintai itu menurut saya bagian dari konsep besar beliau tentang psikologinya manusia yang nanti dikenal sebagai psikologi humanistik, yang antara lain bisa kita pahami lewat buku Lari dari Kebebasan ini. Bismillah ya, kita belajar. Coba malam hari ini kita tengok diri kita ada di mana. Apalagi ini kan teman-teman banyak yang muda-muda ya, yang biasanya mengidamkan kebebasan. Apa iya begitu? Nah, nanti kita belajar dari Erich Fromm ini. Filosof, ahli psikologi, psikoanalisis, kemudian juga psikologi sosial juga. Dikenal sebagai salah satu eksponen mazhab Frankfurt. Beliau kelahiran tahun 1900, meninggalnya 1980, pas berarti usianya 80 tahun. Dan orang pinter yang jelas ya. Nah, kalau tidak pinter ya tulisannya tidak banyak, pengaruhnya juga besar. Meskipun hidupnya juga tidak mulus-mulus amat. Beliau ini hidup dalam lingkungan keluarga yang agak sulit.
Ayahnya introvert, ibunya dikenal agak narsis. Kombinasinya ya, yang satu narsis, yang satu introvert. Sehingga ya, pengalaman di rumah itu mungkin salah satu inspirasi beliau ya. Beliau juga pernah ditinggal pacarnya waktu umur 12 tahun. Ya jangan kaget. Oke. Jadi pacarnya ini bunuh diri. Jadi perempuan yang dia cintai bunuh diri karena ingin ikut ayahnya. Ayahnya meninggal, dia tidak kuat, depresi, terus bunuh diri. Nah ini fenomena-fenomena ini nanti mungkin antara lain yang dilihat oleh Erich Fromm. Kemudian dia masuk ke filosofinya tentang manusia, khususnya nanti psikologi yang dikenal di aliran humanisme. Baik, bismillah kita lihat ya. Seperti apa gagasan-gagasan beliau tentang manusia di ranah psikologinya, yang menurut beliau salah satu gayanya manusia itu ada yang lari dari kebebasan. Kalau kalian cari bukunya sebenarnya ada kalau mau membaca ya. Tapi biasanya ya kalau saya bilang gini kalian tertarik, nanti bukunya dibeli tapi bacanya tidak. Yuk, bismillah kita mulai. Saya awali dari sini. Salah satu pandangannya Erich Fromm adalah beliau melihat manusia itu secara eksistensial. Kita sebut saja eksistensial itu ketika dia menjalani hidupnya sesuai yang dia inginkan, itu sering ketemu dikotomi-dikotomi. Yang dikotomi ini sering menggelisahkan, harus dicari solusinya. Karena kelihatannya kok sama-sama benar dan tabrakan. Ya namanya dikotomi kan saling berlawanan sebenarnya. Dikotomi pertama yaitu tabrakan situasi antara hidup dan mati. Kita itu ingin menseriusi hidup, menikmati hidup dan lain sebagainya, tapi kita juga sadar bahwa nanti saya akan mati. Sementara masa saya sudah secapek itu kerja, secapek itu melakukan ini itu, membangun kepribadian lah, menata hidup dan lain sebagainya, kok yang dilala akhirnya mati. Ini kan menggelisahkan. Kegelisahan bahwa saya berakhir mati itu membuat manusia galau secara eksistensial. Gimana kemudian caranya saya tetap bisa tahan lama? Kemudian ada banyak jalan dilakukan untuk mengatasi kesadaran bahwa saya akan mati. Yo, antara lain termasuk muncul banyak sekali konsep-konsep termasuk dalam agama-agama yang menegaskan bahwa tidak usah takut karena mati bukan akhir. Nanti masih ada hidup sesudah mati. Ini juga nanti jadi dikotomi lagi. Kadang-kadang keyakinan bahwa sesudah mati nanti masih ada to be continued-nya, bukan final, juga membuat kita terus tidak terlalu serius dengan hidup ini. Itu yang banyak dikritik kemarin kan oleh Nietzsche dan kawan-kawan, oleh Karl Marx, bahwa terus kita jadi lemah, kita jadi tidak apa-apa saya kalah di dunia, nanti di akhirat baru saya sukses. Tidak apa-apa kita dijajah, kita ditindas orang. Wong dunia ini tidak akhir segalanya. Kita jadi pasif, kita jadi malas. Jadi ini yang oleh Erich Fromm disebut ada dikotomi-dikotomi yang membingungkan kita. Terus terus gimana ya Pak enaknya? Itu yang disebut dikotomi tadi.
Ya jangan tanya saya, ya kamu pikir sendiri. Ya setiap orang punya jawaban versi masing-masing. Makanya ada orang yang memaknai ini, terus saya harus hidup sepenuhnya, menikmati, berkarya, kreatif sebelum kematian itu datang. Sehingga orang masih mengingat saya. Tapi ada juga yang memaknai hidup, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu serius, karena hidup ini hanya ilusi. Yang sejati nanti setelah mati, macam-macam makna diberikan. Nah, oke, ini dikotomi pertama. Disebut dikotomi ya, karena mungkin kayak tadi, ada pertentangan-pertentangan dan kita tidak tahu solusi idealnya seperti apa. Masing-masing orang dengan aliran dan kecenderungannya punya jawaban sendiri-sendiri. Yang kedua, ini juga lanjutannya, ada dikotomi antara tujuan dan waktu. Kita kan selalu oleh banyak orang di mbok hidup ini punya tujuan. Mbok hidup ini kita aktualkan semua potensi diri kita. Kita realisasikan diri kita seideal mungkin. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kan selalu begitu. Tapi di sisi lain kita juga ada problem waktu. Loh, kalau cita-citamu setinggi itu, apa waktunya cukup? Kalau kamu ingin membentuk dirimu seideal itu, apa kamu sempat merasakan kebahagiaan? Saya akan bahagia kalau sudah lulus S3, terus kerja di perusahaan yang luar biasa, terus bisa gajinya 1 bulan sekian M, yang itu ditempuh dalam waktu panjang. Padahal kita tidak tahu sebatas mana usia kita, berapa lama durasi waktu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup. Ini kan yang disebut dikotomi. Kita mau jawab gimana ya susah. Ya tetap harus serius Pak lah. Tapi kalau terlalu capek serius, kita tidak sempat menikmati, terus sakit, terus meninggal gimana? Oh berarti saya harus menikmati dulu ya Pak, tidak usah serius-serius lah. Kalau kamu tidak serius-serius, masa depanmu bagaimana ya kalau usiamu panjang? Itu yang disebut dikotomi. Kamu bingung lagi. Malam hari ini tambah stres nanti kamu pulang. Ternyata masalah kita banyak dalam hidup ini. Yang ketiga, ini nanti yang dibahas yang ketiga ini. 2 yang pertama kalian baca sendiri, kejar sendiri kalau ingin tahu versinya Erich Fromm. Tapi kita fokus di yang ketiga karena temanya kebebasan. Yaitu dikotomi antara kesendirian dan kebersamaan. Dulu ngaji filsafat pernah membahas secara terpisah kesendirian, kemudian satu sesi lagi kebersamaan. Saya yakin begitu kalian mendengarkan kesendirian, kalian merasa cocok. Iya, memang hakikatnya hidup itu sendiri memang. Kita lahir sendiri, berjuang sendiri, mati sendiri, kan begitu. Tapi begitu mendengarkan yang kebersamaan, iya, saya tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Apa bisa saya mengklaim diriku sendiri? Tidak bisa. Jadi kalian merasa sama-sama masuk di 2 tema itu. Kenapa? Karena itu memang eksistensi kita, ya dua-duanya itu. Ya sendiri, tapi sekaligus butuh orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Kita sadar bahwa saya bukan orang lain. Aku punya keinginan sendiri, karakter sendiri, cita-cita sendiri, gaya hidup sendiri. Orang lain juga versinya mereka masing-masing. Di sisi lain kita juga sadar, tapi mengaktualkan diriku, hidup seperti ideal yang ada di kepalaku, tidak mungkin terwujud tanpa bantuan orang lain. Boleh kalian sebut cita-citamu apapun, itu pasti melibatkan orang lain. Enggak kok Pak, saya ingin uzlah saja misalnya, menjauh dari orang banyak. Ya kamu menjauh, tapi kan kamu juga anaknya seseorang, saudaranya seseorang. Kamu punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sama sekali tidak bisa kamu jauh dari orang lain.
Ini yang disebut dikotomi. Pingin sih asik sendiri, menikmati diriku sendiri, me time-ku sendiri terus-terusan. Tapi apa ya mungkin hidup tanpa terikat orang lain. Jadi antara sendiri dan bersama itu selalu terjadi tarian-tarian konflik dalam diri kita. Oke, jadi ini dasarnya ya. Ini namanya dikotomi eksistensial. Hidup kita itu ternyata banyak dikotomi-dikotomi. Dikotomi-dikotomi itu ya tidak selalu antara yang benar dan salah. Seperti saya bilang, ini dua-duanya hakiki sih. Tapi sering tabrakan kepentingan dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi malam hari ini kita ada di wilayah ketiga. Gimana sih membaca dikotomi kesendirian dan kebersamaan, kok sampai manusia itu lari dari kebebasan. Nah, sekarang kita lihat. Ini dasar berpikirnya Erich Fromm. Kenapa kok ada orang terus lari dari kebebasan? Padahal kalian kalau ditanya, apalagi yang muda-muda, mesti bilang kita harus bebas, Pak. Diikat atau terikat itu tidak enak. Kita selalu ingin begitu. Nah, kita lihat. Kalau tadi dikotomi eksistensial, dalam diri kita ada kegelisahan eksistensial. Apa kegelisahan eksistensial itu? Saat kita terpisah dari orang lain, atau terpisah dari lingkungan kita, atau terpisah dari alam kita, itu kita pasti gelisah. Momen jauh, momen perpisahan, momen LDR-an, kalian yang ngerti ya. Itu kan momen yang pahit. Apa ada kamu yang seneng-seneng dalam perpisahan? Kan enggak. Jadi kamu gelisah saat mengalami perpisahan sendiri, itu enggak enak dalam perspektif ini. Jadi kamu ingin kalau kamu pas sedih ada orang lain untuk berbagi. Kalau kamu pas seneng ada orang lain yang ikut merayakan dan menyelamati kamu. Jadi ini salah satu kondisi eksistensial yang sering menggelisahkan kita. Sementara di sisi yang lain kita jadi manusia ingin mandiri. Ingin tidak terikat oleh orang lain. Ingin aku bisa menyelesaikan semua masalahku sendiri. Kan kita ingin begitu. Di sisi lain kalau jauh dari orang lain kita merasa kesepian. Ada ndak di sini kalau pas lagi suntuk obatnya ya keluar nyari temen ngobrol guyon-guyon seneng-seneng terus kita ceria lagi. Kalau stuck saja di kamar atau di rumah ya kita rasanya suntuk, puyeng. Dosen di WA nggak balas-balas, skripsi nggak selesai-selesai. Ini kan kamu stuck di situ. Padahal itu asik kamu sendiri. Tapi kan terus kamu keluar nyari temen ngobrol ngalor ngidul nggak jelas tapi terus kamu gembira ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi momen perpisahan, momen jauh dari orang lain itu menyakitkan. Termasuk jauh dengan lingkungan, jauh dengan alam. Sementara hidup ini mengajarkan kita secara ideal untuk mandiri. Manusia itu semakin modern, semakin maju, semakin tersekat-sekat. Semakin terisolasi. Zaman dulu orang guyub, sekarang mungkin jarang ya. Jadi kampung saya dulu waktu kecil, kalau ada padang bulan tanggal 14, 15 itu nongkrong di luar semua ngobrol. Yang anak-anak main, guyub rukun. Tapi situasi hari ini tidak ada yang semacam itu. Kalian di kamarmu sendiri-sendiri dengan gadgetmu masing-masing. Kita semakin tersekat-sekat. Kemudian kita juga tambah pinter. Apa saja bisa kita penuhi kebutuhan kita tanpa bantuan orang lain. Sekarang mesin apa saja banyak. Jadi segala sesuatunya otomatis. Wong sekarang kamu di kamar mandi saja, kalau mau setelah buang air, setelah apa itu ya sekarang
Otomatis semua, kamu tidak perlu ngapa-ngapain, sudah dibersihkan oleh mesinnya. Apa saja sekarang otomatis, jadi kamu mandiri, tidak perlu bantuan orang lain. Padahal tadi jauh dari orang lain, tersekat dari orang lain, itu menggelisahkan. Kamu pingin bebas, merdeka, tapi begitu kamu bebas beneran, tidak nyambung dengan banyak orang lain, kamu bisa melakukan apa saja, pada akhirnya kamu akan kesepian. Tambah mandiri kan tambah tidak perlu bantuan orang lain. Tambah tidak perlu bantuan orang lain, ya kamu sebenarnya tambah bebas, mau apa saja. Tapi ada efek lain, yaitu kamu jadi kesepian. Apalagi gaya hidup hari ini, kita tambah egois, tambah individualis. Orang hidup di kamarnya masing-masing, apartemennya masing-masing, kosnya masing-masing. Tidak keluar-keluar. Kalau dulu masih mending keluar nyari makan, sekarang tinggal ngeklik, GoFood sudah datang. Jadi itu situasi hari ini yang membuat orang gelisah. Diam-diam dia kemudian ingin nyari temen lah. Kalau dulu di Sartre kan, manusia itu neraka bagiku, karena ada orang lain aku tidak bebas. Tapi sekarang karena kamu gelisah, kamu nyari teman. Itu kan sama saja nyari neraka. Kalau versinya Sartre kan, manusia, orang lain itu neraka. Berarti kamu nyari teman, nyari orang lain untuk dekat, untuk bergaul. Yang karena hadirnya orang lain itu kamu jadi tidak bebas, sebebas waktu kamu sendiri. Itu kan nama lainnya kamu kayak cari neraka. Tapi gimana lagi, tuntutan jiwamu begitu. Inilah nanti yang disebut orang lari dari kebebasannya. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, dari situ nanti kegelisahan, kesepian tadi membuat orang setidaknya melakukan dua strategi, kata Erich Fromm. Ada strategi yang sehat, ada strategi yang tidak sehat. Strategi yang sehat itu ya cinta, kerjasama, makanya beliau nulis The Art of Loving. Ada strategi yang tidak sehat, yaitu lari dari kebebasan tadi. Kita menggadaikan kebebasan kita. Nah, malam hari ini kita tema lari dari kebebasan, berarti tema banyak orang yang secara tidak sehat menggadaikan kebebasannya demi kegelisahan eksistensial bahwa dia merasa kesepian karena jauh dengan orang lain. Jadi ada di ranah kedua ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Seperti apa sih lari dari kebebasan itu? Yang pertama, Erich Fromm mengawali dari ayo kita pahami kebutuhan kita itu apa saja sih sebenarnya. Tadi kan kita gelisah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Sekarang kita cek, karena kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan gelisah lagi. Nah, kata Erich Fromm, setidaknya kita punya 5 kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pangan ya, kalau makan, minum, tidur, kawin itu otomatis. Tapi ini kebutuhan eksistensial untuk kita bisa hidup bahagia. Kita perlu memenuhi 5 kebutuhan ini. Ini saya tulis bahasa Inggrisnya ya, karena terjemahan Indonesianya agak panjang. Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Tadi sudah dijelaskan ya, keterhubungan. Kita perlu orang lain. Ini fitrah. Makanya manusia disebut makhluk sosial. Kita memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, kebutuhan transendensi. Nanti kita jelaskan satu-satu.
Kebutuhan transendensi itu kebutuhan kita melampaui diri kita. Kita jangan hanya menerima apa yang terjadi dengan hidup kita, dengan diri kita secara pasif, tapi kita juga mengupgrade-nya biar kita lebih maju, lebih unggul. Manusia itu kalau dia merasa stuck, mandek, tidak maju, itu dia juga gelisah. Kalau dia merasa, aku kok tidak berkembang ya, itu kalian kan merasa gelisah. Maka kalian memerlukan transendensi, melampaui dirimu yang sekarang. Yang ketiga, ada kebutuhan rootedness, kebutuhan mengakar. Kebutuhan apa? Kalian punya tempat, punya keterkaitan dengan asal-usulmu, punya hubungan dengan tempat tinggalmu yang nyaman, itu namanya mengakar. Kalau kalian ditanya, kalian tahu kamu orang mana, tipe apa, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan mengakar, nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian a sense of identity, rasa identitas, siapa aku. Orang yang tidak bisa bilang siapa aku itu orang yang paling gelisah. Kamu siapa sih? Saya itu tidak tahu Pak, saya itu orang kayak gimana. Itu dia mesti gelisah. Kamu tidak bisa melayani dirimu sendiri ketika kamu tidak punya sense of identity. Dan yang terakhir, a frame of orientation. Punya kerangka orientasi. Hidup ini mau kamu arahkan kemana? Kita cermati satu-satu ya kebutuhanmu. Mungkin selama ini kamu tidak pernah mikir kamu ada kebutuhan ini. Yang kita pikirkan kan kebutuhan, besok saya bisa makan apa enggak Pak, masa depan saya gimana ya Pak, saya bisa enggak ya jadi suami yang baik dan lain sebagainya. Pikiranmu kan selama ini itu. Ternyata kamu ada kebutuhan 5 ini yang paling dasar. Coba kalian cek, kalian sudah bisa memenuhi ini apa enggak? Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Jadi dorongan untuk terkoneksi dengan orang lain. Kita sadar kita itu unik, tapi kita perlu orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sama sekali 100% isolatif, tidak mungkin. Kita perlu orang lain untuk melakukan apa saja, bahkan hal yang paling simpel. Kita juga memerlukan orang lain. Hal yang paling simpel itu ya contohnya apalah, baca buku misalnya. Kan itu hak saya Pak, baca buku atau tidak. Iya, tapi kalau tidak ada penulis yang ngarang buku, ya kamu tidak mungkin baca buku. Kalau tidak ada orang yang bisa memproduksi lampunya, ya kamu tidak bisa baca karena gelap. Kalau tidak ada orang-orang sekelilingmu yang tidak mengganggumu saat membaca juga, kamu tidak akan nyaman membaca buku. Jadi tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa dukungan orang lain. Baik langsung atau tidak langsung. Itu yang disebut relatedness. Nah, karena keterpisahanmu dan kejauhanmu dari orang lain akan membuatmu gelisah. Tapi jangan lupa, kata Erich Fromm, ada 3 jenis keterhubungan, yang 2 negatif, hanya yang 1 yang positif. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu ada jenisnya submissive, ada jenis power, dan yang ketiga ada jenis love. Submissive itu pasrah. Jadi saking inginnya kamu punya teman, saking inginnya disukai orang lain, saking khawatirnya ditinggal orang lain, terus kamu manut saja, pasrah saja, apain saja aku, yang penting jangan tinggalkan aku. Itu namanya submissive. Karena aku perlu dirimu, maka aku pasrah, wis kamu apain saja.
Kamu suruh apa saja, kamu perlakukan aku kayak gimana pun, ayo. Ini namanya submissive. Ini negatif. Kebalikannya yang kedua. Kalau yang kedua ini hubungan level power. Kalau ini dominatif. Jadi kamu harus patuh padaku ya. Kamu harus manut aku ya. Kamu harus ikut apa yang aku katakannya. Ini dominatif. Ini salah satu gaya orang yang ingin tidak ditinggalkan, tapi kebetulan dia punya power. Maka yang dia lakukan apa? Mendominasi. Awas lo ya, kalau kamu jauh-jauh dari aku, nanti kalau kamu butuh tidak tak tolong loh. Nah, terus orang lain tidak berani menjauh. Kalau kamu perlu contekan, tidak tak kasih lo ya. Kalau kamu perlu tumpangan, aku tidak mau barengi kamu loh. Jadi kamu kalah power. Nah, yang menang power bisa mendominasi. Yang kalah power dia akan submissive. Kalau bisa, yang ideal relasi itu yaitu cinta. Cinta itu apa? Saya sudah capek menjelaskannya. Kamu cari di sesi-sesi bertebaran di mana-mana. Itulah relasi ideal. Karena di luar cinta, relasimu antara submisif dan dominatif. Menarik, nanti Erich Fromm menjelaskan lawannya relatedness adalah satu sikap yang sering kita singgung, namanya narsisisme. Relatedness ini orang sadar bahwa saya perlu yang lain, tapi ada orang yang tidak punya kesadaran ini. Orang yang tidak punya kesadaran relatedness itu orang yang jenisnya narsis. Nah, itu kalian sering kan mengkritik orang, kamu kok narsis banget tuh ya. Itu sebenarnya dia kesadaran relatednya rendah. Narsis itu apa? Ini kita sebentar ya biar kalian tahu, biar ngomongnya pas. Jadi narsisisme itu ketika seseorang cenderung fokus untuk mengejar pengakuan atau mengejar cinta dari orang lain untuk mengisi kekosongan emosional dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Jadi orang narsis itu orang yang selalu mengejar pengakuan, validasi dari orang lain tentang dirinya. Jadi melesetnya apa orang-orang narsis ini? Dia lupa tentang kenyamananku, hakikat diriku, yang membahagiakan aku apa. Dia melewatkan itu karena dia fokus dipuji orang, dia fokus diakui orang, dia ingin dicintai orang. Fokusnya ke situ, kata Erich Fromm. Akarnya apa? Akarnya adalah dia menganggap dirinya itu sangat layak dicintai. Aku sehebat ini, aku seganteng ini, aku secantik ini, harusnya banyak yang jempoli dong. Ini kita menyebutnya narsis. Makanya kalau kamu foto kan terus pakai filter 3-4 kali itu kan filter. Biar apa? Biar divalidasi orang lain. Wah, cantik banget sekarang, kok awet ya. Terus kamu senangnya luar biasa, padahal yang komen ya basa-basi. Iya kan, kalau kalian sendiri kalau ada temenmu gitu terus kamu komen, wah tambah ganteng nih. Kamu kan basa-basi kan? Nggak selalu serius untuk ganteng beneran ya, biar menyenangkan teman saja, Pak. Jadi akarnya di situ. Kenapa sih ada orang sampai segitunya? Ya untuk melindungi dirinya dari rasa kesepian dan rasa ketidakberdayaan. Bahwa banyak kok yang suka padaku, banyak kok yang muji-muji aku,
Banyak kok yang jempoli aku, wong fotoku satu saja yang jempoli sekian ratus kok gitu. Ya kan kamu senang. Jadi setiap kali kamu posting bolak-balik kok tengok, kok masih 2 ya yang jempoli. Kalau sudah gitu kamu gelisah sudah kan. Padahal sak kos-kosan ini ada 10 orang loh yang jempoli 2. Berarti sak kos-kosan aja enggak semuanya suka padaku. Kamu bisa begitu pikiranmu. Nah, cirinya kalau di Erich Fromm ya orang yang merasa perlu untuk terus menerima pengakuan dan pujian orang. Dia baru merasa berharga kalau sudah dipuji orang, kalau sudah diakui orang. Dia menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ini relatedness sih, tapi ya kalau sudah di level narsis harus dievaluasi lagi karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kata Erich Fromm, narsis ini biasanya subur di tengah masyarakat yang mementingkan kompetisi dan individualis. Jadi masyarakat yang selalu membanding-bandingkan, yang selalu kamu kalah cakep sama ini, kamu kalah hebat sama itu, terus kamu tertantang untuk membuktikan bahwa aku sudah sehebat ini loh, aku sudah seganteng ini loh, aku sudah secakep ini loh. Makanya hati-hati dengan budaya kompetisi atau budaya individualistik. Karena budaya yang semacam ini melanggengkan gaya hidup yang narsis. Akhirnya apa? Efeknya hubungan kita dengan orang lain jadi tidak sehat. Jadi kalau tidak hati-hati pasti kita jatuh ke submisif. Atau kalau kita punya power ya kita dominatif. Dominatif itu ya maksa orang memvalidasi. Ayo, menurutmu aku cakep enggak? Itu temenmu sudah susah itu. Dilema dia, mau jujur gimana, enggak jujur gimana. Oke, mungkin kamu diplomatis ya. Kapan sih kamu enggak cakep? Kan mesti bilangnya gitu. Padahal ya, mungkin ya sekarang. Tapi ya kan kamu sulit jawabnya, mau jujur enggak, itu berarti kamu di submisif, dia yang dominatif. Oke, ini yang pertama, ini juga kebutuhan kita, kebutuhan terhubung dengan orang lain. Tapi ya semoga tidak jatuh di submisif dominatif, apalagi terus memunculkan watak narsis. Kita lanjutkan. Yang kedua, transendensi. Ini saya bilang tadi ya, kebutuhan kita untuk berkembang melampaui kondisi kita saat ini. Jadi kita bangkit dari kondisi pasif menuju kondisi penuh makna dan kebebasan. Kita hidup ini kan kalau kata para filosof eksistensialis sifatnya faktisitas. Faktisitas itu selalu terjatuh dalam fakta. Nah, kalau kita ingin jadi orang hebat, kita taklukkan fakta tadi. Kita lampaui, ini yang disebut transendensi. Kalian misalnya, mungkin ada yang dulu zaman mahasiswa baru, bayanganmu tentang kuliah itu apa? Begitu kuliah beneran, walah ternyata cuma kayak gini kuliah itu. Itu namanya kamu terlempar dalam fakta, ternyata kuliah itu seperti ini. Mungkin dulu ngaji filsafat yang tidak pernah kesini, bayangannya kayak gimana, begitu kesini, yalah ternyata gini ngaji filsafat itu. Bayanganmu apa, faktanya apa. Nah, keterlemparanmu dalam fakta, itulah yang disebut faktisitas. Orang hebat yang adalah orang yang mampu menaklukkan faktisitas ini. Oh, kalau memang faktanya begini, saya harus melakukan ini. Itulah yang disebut transendensi. Kita bisa tetap hidup bermakna, kita bisa tetap unggul, bisa tetap maju, meskipun berhadapan dengan fakta apapun yang kita hadapi. Ini
namanya kemampuan transendensi. Kita melampaui diri kita yang sekarang, melampaui fakta-fakta nyata yang kita hadapi hari ini. Ini juga kebutuhan, karena orang itu kalau tenggelam dalam fakta juga menggelisahkan. Aku kok manut saja ya, aku kok ndak kreatif ya, aku kok ndak kelihatan ya, ndak berkarya ya, orang-orang kok ndak menyebutku sama sekali ya, misalnya itu kan menggelisahkan. Kamu bukan sesuatu dalam tanda petik, dan itu menggelisahkan. Disitulah orang kemudian kreatif, ingin menunjukkan ini loh aku. Sayangnya, kata Erich Fromm, ada dua jalan orang melakukan transendensi. Ada yang jalur kreatif, ada yang jalur destruktif. Yang jalur kreatif ya banyak, kita berkarya lewat seni, agama, filsafat, termasuk lewat cinta, memproduksi ini itu. Ini namanya jalur kreatif. Peradaban, segala capaian-capaian teknologinya yang kita lihat hari ini itu contoh orang melampaui dunianya secara kreatif. Laptop, HP, mikrofon ini dan lain sebagainya ya contoh bagaimana kita bisa melampaui dunia kita. Kalau saya tidak ada mikrofon ini, misalnya saya ngomong kayak gini, baris kedua di situ sudah tidak dengar suara saya. Tapi fakta suara saya yang tidak terlalu keras dibantu oleh mikrofon. Ini melakukan transendensi secara kreatif. Tapi ada juga orang yang melampaui dunia dan dirinya secara destruktif. Dengan cara merusaknya. Nanti kalau rusak saya bisa mengontrolnya, saya bisa melampauinya. Makanya ada kriminalitas, ada kejahatan ini itu ya sebenarnya berawal dari pola transendensi yang destruktif. Ada banyak orang yang ingin mengubah dunia secara destruktif dengan cara merusaknya, termasuk melakukan pembunuhan-pembunuhan. Kata Erich Fromm, manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa membunuh dengan alasan selain mempertahankan diri. Biasanya makhluk-makhluk yang lain itu seandainya mengeluarkan racunnya atau membunuh binatang yang mengganggunya dan lain sebagainya, itu alasannya mempertahankan diri. Satu-satunya yang bisa membunuh tanpa alasan mempertahankan diri itu manusia. Wah, alasanmu banyak membunuh itu kan. Bisa karena malu, bisa karena stres, bisa macam-macam. Dan itu khasnya manusia. Jadi kalian memang istimewa. Tidak terancam apa-apa bisa membunuh orang. Nah, ini yang disebut transendensi secara destruktif. Maka kalian hati-hati. Transendensi memang kebutuhanmu, tapi semoga kalian penuhi secara kreatif. Terus yang ketiga, ada rootedness, keberakaran. Jadi kejelasan akarku di mana. Ini kebutuhan untuk kita mengikat diri di dunia kita. Jadi kita ingin selalu bisa menyebut dan bisa menyikapi perubahan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau di Erich Fromm dicontohkan, contoh paling sederhana ketika kita selalu menjaga hubungan, ketersambungan kita dengan ibu kita. Itu kan salah satu akar kita. Jadi kita ingin selalu berakar di dunia kita, tidak terombang-ambingkan. Saya Pak, orang Indonesia, budayanya begini, tradisiku seperti ini, hidupku di daerah ini, makanya gaya ngomong saya begini. Ini bagian dari rootedness.
keperluan keberakaran. Kalian kan gelisah kalau disebut, kamu orang mana sih kok tidak jelas gitu. Indonesiamu kok sudah tidak kelihatan gitu. Kamu kan tidak nyaman kalau digitukan. Katanya kamu anaknya orang terpandang, tapi gayamu kok begitu. Kamu kan tidak mau digitukan. Kenapa? Kita punya kebutuhan akar. Kalau kita dicabut dari akar kita akan gelisah. Kita selalu mendefinisikan diri kita ya sesuai akar kita. Nah, tentang akar ini, Erich Fromm menyebut ada dua gaya rootedness, ada gaya negatif, ada gaya positif. Gaya negatif namanya fiksasi. Kalau gaya positif itu namanya keutuhan diri. Ya, kita pelajari pelan-pelan. Malam hari ini saya bilang materinya banyak, padat. Mungkin nanti rekamannya kalian ulang-ulang. Jadi fiksasi itu kita menyambungkan diri dengan akar, tapi keterikatan kita dengan akar itu keterikatan yang tidak sehat. Sehingga apa? Menghambat pertumbuhan pribadi kita. Kita jadi tidak maju, kita jadi tidak berkembang karena keterikatan kita dengan akar kita. Jadi mungkin ada hal tertentu yang, "Mbok kamu maju." "Enggak Pak, di tempat saya kayak gini saja cukup kok Pak." Ini namanya fiksasi. Kalau di tempat saya Pak, yang penting sekolah, kemudian kawin, kerja, sudah selesai Pak, enggak usah mikir aneh-aneh. Dan kamu merasa, ya itulah aku dan budayaku. Terus kamu enggak mau maju, enggak mau berkembang. Ini jenis fiksasi. Ini mengikat sih, mengakar sih, tapi secara negatif. Kemudian kita tidak bisa menyikapi perubahan. Ketika lingkungan sekeliling kita berubah, kita tidak bisa beradaptasi. Tidak Pak, biasanya begini, jadi ini sekarang ada teknologi ini loh Mas. Tidak Pak, kalau pakai teknologi bukan kita. Kalau kita itu sejak dulu face to face gini, tidak ada. Nah, ini namanya kita tidak bisa mengadaptasi perubahan. Ini namanya fiksasi. Ya kita tidak berkembang, yang lain berkembang semua, kita sendiri yang tidak berkembang. Pak, di tempat saya itu Pak, HP haram Pak, anti HP. TV haram Pak. Internet itu neraka semua isinya Pak, misalnya. Sementara dalam hidup ini kamu tidak bisa sekarang itu tanpa HP, tanpa medsos, tanpa itu. Tapi kamu kukuh untuk tidak berubah demi akarmu. Ini yang disebut fiksasi. Ini yang oleh Erich Fromm disebut keterikatan keberakaran yang negatif. Nah, yang ketiga ada lagi, biasanya mungkin di budaya tertentu yang mengutamakan status, mengutamakan kekayaan, mengutamakan prestasi, dan kita terjebak di situ sehingga tidak bisa mengekspresikan apa keinginan kita yang sebenarnya. Ya kalau di sini Pak, ya umur-umur 16 tahun harus sudah nikah. Kalau belum nikah, wah itu. Nah ini namanya budaya tertentu. Kalau di sini Pak, yang penting punya rumah, punya mobil. Standarnya itu sih. Kalau belum punya itu masih belum disebut sukses misalnya. Terus kita terikat di situ, jadi tidak maju di situ. Itu yang disebut fiksasi. Padahal situasi berubah. Dunia ini dinamis, macam-macam, bahkan situasi orang beda-beda dan tidak bisa diseragamkan. Kalau di sini Pak, ya minimal hafal Al-Quran 30 juz lah. Baru dia bisa. Nah misalnya, kalau di tempat sini bukan itu. Kalau di tempat sini yang penting apa gitu. Ini keberakaran negatif. Istilahnya fiksasi. Pokoknya ini ya ini, tidak bisa ditawar lagi.
Nah, semoga teman-teman berakarannya tidak secara negatif ya, tapi yang dinamis, yang ngerti situasi. Itulah nanti yang disebut keutuhan. Cirinya keutuhan ada 3. Yang pertama, refleksi diri terus dilakukan. Siapa aku, apa peran yang harus aku mainkan, kemana aku ini harus berkembang, itu namanya refleksi diri. Kemudian fleksibel dan adaptif. Jadi kalau situasi berubah, ya kita tahu kita harus mengadaptasinya. Tidak menyangkal atau menghindar. Yang ketiga, ya kita terhubung tapi tetap otonom. Ini yang agak sulit ya. Berhubungan dengan orang lain tapi tetap kita mandiri. Iya sih kita mengakar, iya sih saya orang daerah situ, tapi untuk hal semacam ini saya punya pendirian sendiri. Ya, ini namanya terhubung tapi tetap otonom. Iya sih saya lahir dari budaya seperti itu, tapi saat ini saya punya pandangan sendiri, punya gaya hidup sendiri yang menurut saya lebih produktif. Misalnya. Ini namanya utuh. Kamu jadi dirimu sendiri, tapi sekaligus terhubung dengan orang lain. Tidak putus akarmu. Karena putus akar itu menggelisahkan. Inilah ciri ketiga dari kebutuhan eksistensial manusia. Yang keempat, ini masih panjang, teman-teman harus siap energinya. Sense of identity, rasa identitas. Kata Erich Fromm, man may be defined as the animal that can say I. Manusia bisa didefinisikan sebagai binatang yang bisa bilang aku. Itu manusia. Yo, maksudnya bukan sekedar ngomong aku sih. Menyadari keakuannya yo. Burung beberapa bisa dilatih ngomong aku gitu iso. Tapi manusia yang sadar keakuannya, punya kesadaran aku. Di luar manusia tidak ada. Ini versi Erich Fromm. Nah, sadar tentang diri yang khas, siapa aku harus bagaimana, yang baik yang harus aku lakukan apa. Namanya sense of identity. Kalian harus bisa jawab kalau ditanya siapa kamu. Yo, jawaban pertanyaan mesti namamu kan. Ya kalau nama yo mesin juga bisa. Maksudnya apa? Orang seperti apa sih dirimu? Setelah ini teman-teman bolehlah ya pulang nanti coba bikin 1, 2 kalimat, 3 kalimat boleh, 4 kalimat boleh yang menggambarkan diri kalian masing-masing. Aku adalah orang yang seperti ini loh. Boleh diawali dari kategori-kategori yang kalian sudah tegas. Misalnya, saya itu orang Indonesia. Indonesia itu menurutku begini loh. Saya seorang Muslim. Dan Muslim yang baik itu menurut saya begini loh. Dan saya sudah di level ini. Coba kalian definisikan dirimu. Ini namanya orang yang punya rasa identitas. Bisa menunjuk dirinya. Pernah tidak kalian menyebut namamu sendiri mungkin rasanya agak aneh di telinga? Jadi ada yang bilang orang yang bisa mengambil jarak dari dirinya. Ini orang yang bisa objektif membaca dirinya. Pernah tidak kamu menyapa dirimu sendiri? Faiz. Kan tidak enak ya. Kamu coba panggil namamu sendiri. Di telingamu rasanya tidak enak. Tapi itu latihan, coba kamu ambil jarak dari dirimu. Opo kamu itu, Faiz ngomong aja sejak tadi misalnya itu memarahi diri. Ini agak ngambil jarak. Nanti ya pulang dari sini kamu sapa dirimu sendiri. Jangan keras-keras nanti orang nganggap kamu. Ya, coba kamu
Karena ya itu tadi namanya sense of identity. Tapi hati-hati juga, sense of identity itu kalau versinya Erich Fromm ada yang problematik, ada yang sehat. Jadi ada sense of identity yang masalah, yaitu ada orang yang bermasalah di identitasnya. Yang pertama, ada tipe orang yang kehilangan identitas. Tidak bisa menyebut diri, saya tidak tahu Pak, saya tidak jelas Pak. Saya itu apa? Saya itu bagaimana? Ini problem. Yang kedua, ada tipe orang yang krisis identitas. Ini juga masalah. Krisis identitas itu, saya tidak tahu apa, saya masih bisa menyebut diri saya ini seorang Muslim yang baik, seorang Indonesia yang sesungguhnya adalah. Saya itu mahasiswa atau bukan, saya masih bingung. Apa layak kayak saya ini disebut mahasiswa? Ini namanya kamu sedang krisis identitas. Jadi krisis masih mending ya. Kalau yang hilang itu sudah kamu bingung menyebut dirimu. Kalau krisis itu kamu bisa menyebut dirimu tapi kamu ragu-ragu. Orang menyebutnya krisis identitas. Saya ini tergolong orang masih remaja apa sudah dewasa ya Pak? Saya juga masih bingung. Kok perasaan saya pinginnya dianggap remaja terus, tapi pikiran saya tidak bisa bohong, sudah mulai masalah-masalah orang dewasa. Nah, ini namanya kamu sedang krisis. Jadi ada hilang identitas, ada krisis identitas. Kalau yang sama sekali belum pernah mikir, ya memang kamu mungkin belum punya identitas. Ya kalau di Indonesia kan belum punya kartu identitas, itu 17 ke bawah. Disebutnya belum punya KTP, tapi ini bukan identitas yang KTP itu ya, ini identitas kesadaran diri. Yang ketiga, fiksasi tadi. Jadi fiksasi itu ya problem identitas juga. Orang yang tergantung, terikat berlebihan pada kondisi sekelilingnya untuk mendefinisikan dirinya. Sehingga dia tidak bisa secara otentik mengekspresikan dirinya apa adanya. Yang sehat, sense of identity itu yang pertama refleksi tadi ya. Hasil renungan yang mendalam tentang diri kita. Yang kedua, otonom. Pak, apa tidak perlu rujukan sana-sini? Boleh, tapi keputusannya kamu siapa, apa, dan bagaimana, kamu sendiri yang memutuskan. Yang ketiga, seimbang. Seimbang itu, ya jangan terlalu individualistik, tapi juga jangan mengorbankan individumu untuk masyarakat, untuk hidup bersama. Jadi imbang saja. Ya kita memang butuh yang lain, tapi tidak dengan mengorbankan individualitas kita. Jangan individu saja, nanti kita jadi egois. Jangan mikir yang di luar diri, masyarakat saja. Jangan-jangan nanti jatuh jadi altruis, mengorbankan diri kita demi yang lain. Yang imbang saja, karena kita perlu dua-duanya. Dan yang ketiga, sense of identity yang positif, yang sehat itu kita senantiasa berkembang. Tambah baik itu membahagiakan. Saya kemarin nilai baiknya 7, sekarang nilai baiknya 8. Tambah berkembang. Baik, jadi ini yang keempat. Ini kebutuhan kita ya. Jadi kegelisahan eksistensialmu antara lain ketika kamu ada masalah dengan identitas. Yang kelima, frame of orientation. Frame of orientation itu seperangkat pandangan, keyakinan tentang hidup. Hidup yang baik itu begini loh. Ini loh yang harus kita lakukan. Kesini loh kita harus menuju. Ini namanya frame of orientation. Kalau kita tidak punya frame of orientation, hidupnya ngawur,
ngarang. Kadang-kadang kita menyebutnya simpel, ini yang dimaksud tujuan hidup, ya kasarnya begitu. Tapi yang dimaksud adalah kita pahami dunia ini, kemudian kita rumuskan, oh berarti hidup itu ini yang terbaik. Ini yang harus saya lakukan. Inilah yang disebut frame of orientation. Orang yang tidak punya frame of orientation, kita menyebutnya hidupnya tidak terarah, tidak bertujuan. Nah, ini juga yang patut kalian tanyakan ya untuk diri kalian masing-masing. Tujuan hidupmu apa? Frame of orientationmu bagaimana? Menurutmu orang yang terbaik yang harus dilakukan dalam hidupmu itu apa? Versi terbaik dirimu menurutmu bagaimana? Itu frame of orientation. Nah ini mulai ya kita seriusi hidup kita. Selama ini kan mungkin sebagian hidup kita itu autopilot. Melaku saanane. Jadi sejalan-jalannya lah. Nah, saya sebut autopilot itu diculke ya melaku dhewe. Tidak pakai dipikir, tidak pakai dievaluasi. Biasanya begitu ya begitu. Mas, tidak lulus sampean mata kuliah hari ini, tidak apa-apa Pak, nanti diulang. Tidak kamu pikir kenapa kok tidak lulus, salahnya kemarin di mana, problemnya apa, akarnya di mana, kamu tidak pernah mikir itu. Dan itu yang saya maksud, hidupmu kamu biarkan jalan begitu saja. Nah, sekarang mulai ya dibikin frame of orientation-nya, kemudian tadi sense of identity-nya, rooted dan related-nya kemana, dan seterusnya. Karena ini kebutuhan eksistensial. Sebagian besar kegelisahanmu berawal dari sini. Overthinkingmu selama ini juga banyak berakar di sini sebenarnya. Nah, tentang frame of orientation ini, Erich Fromm menyebut ada dua jenis. Ada yang irasional, ada yang rasional. Yang irasional berarti yang tidak masuk akal. Negatif berarti. Apa itu? Kamu selalu ingin divalidasi secara eksternal. Ini irasional. Padahal hidup-hidupmu, kamu tahu yang terbaik untukmu apa, tapi kamu tidak yakin, tidak mantap, selalu ingin divalidasi orang, kayak orang narsis tadi. Ya tentu saja akhirnya kamu tidak bahagia. Kebahagiaanmu kamu gantungkan ke komentarnya orang. Apa tidak stres kamu kalau seperti ini? Yang sekarang netizen itu jempolnya ngeri-ngeri. Barang baik itu bisa diisengi, dikomentari yang negatif, dan kamu stres gara-gara orang iseng. Jadi sekarang kan pedomannya kalau tidak ada kamu tidak rame. Akhirnya yuk bikin rame-rame terus. Kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dibolak-balik, alasannya biar rame, Pak. Dan terus kamu gelisah karena itu. Kamu nunggu validasi yang semacam itu, ya mesti kamu stres. Kadang-kadang kamu jadi tidak yakin dengan dirimu. Aku ini baik beneran apa enggak ya? Kok enggak ada yang nge-like sama sekali ya? Yang aku lakukan ini manfaat apa enggak ya? Kok enggak ada yang komen sama sekali? Kamu gelisahmu di situ terus. Karena kamu selalu nunggu validasi dari orang lain. Loh kalau kalian sudah mantep, saya tahu kok Pak ini benar, ini baik, dan saya yakin sekali. Terserah orang mau bilang apa, saya akan jalan. Ini yang lebih sehat. Tapi kalau kamu hanya nunggu validasi dari luar, tentu saja kamu akan capek. Yang kedua, tentu saja yang irasional itu perspektif yang terdistorsi. Kamu salah memahami hidupmu, keliru memahami dunia ini, bisa saja dari orientasi yang salah. Frame-nya keliru. Misalnya,
bahagia itu yang penting duit, Pak. Sekarang apa saja duit. Nah, itu termasuk yang terdistorsi. Apa iya? Buktinya banyak orang duitnya banyak, ya stres. Kalau memang kunci utamanya itu. Oh berarti yang penting seneng, Pak. Kalau banyak orang seneng tapi ya akhirnya ya mules, masuk penjara. Dan lain sebagainya. Ayo hati-hati ketika frame-mu salah, hidupmu akan kacau. Jangan ambil frame yang irasional. Nah yang keempat, yang selanjutnya orientasi yang rasional itu ya selaras dengan kenyataan, kebutuhan kita, mendukung pencapaian kebahagiaan, mendukung hubungan yang sehat dan bermakna dan seterusnya. Baik, jadi dasarnya ini tadi ya. Kita punya 5 kebutuhan yang ternyata 5-limanya berhubungan dengan kebebasan kita, kemandirian kita memaknai hidup, otonomi kita untuk menjalani hidup ini.